Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Salsabila dengan NIM 2304344 dari jurusan Akuntansi NK. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi mengenai UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah bersama rekan saya Muza Aurora dengan NIM 2304341. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada hari ini. Yang pertama, apa itu UMKM? UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dapat dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha ini termasuk kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dan dengan kekayaan bersih mencapai 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Lalu, klasifikasi UMKM. Berdasarkan pengembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya yang pertama, livelihood activities, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, yaitu UMKM yang mempunyai sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan impor dan ekspor. 4. Fast moving enterprise, yaitu UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar. Selanjutnya, ciri-ciri UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian besar telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis UMKM. Yang pertama, usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling digandrungi, bahkan hingga kalangan muda sekalipun, adalah usaha kuliner. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bidang ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang butuh makanan. Yang kedua, usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion juga sangat diminati. Setiap tahun, mode tren fashion selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha bisnis fashion. Yang ketiga, usaha agribisnis.
Usaha agribisnis tidak selalu bermodalkan tanah yang luas, tetapi juga bisa dimulai dari rumah atau dari pekarangan rumah yang dapat disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Moza Aurora. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai persoalan hukum bisnis UMKM. Ada beberapa persoalan hukum yang umum terjadi dan dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Yang pertama itu perlindungan hukum. UMKM perlu memahami undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi bisnis mereka, termasuk hak kekayaan intelektual, merek dagang, dan paten. Masalah hak kekayaan intelektual sering dihadapi oleh pelaku usaha. Padahal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual bagi UMKM. Namun, jumlah UMKM yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka sangatlah sedikit di Indonesia. Jadi, hal ini juga akan menimbulkan masalah terhadap bisnis UMKM tersebut. Selanjutnya itu perizinan bisnis. Proses perizinan bisnis seringkali menjadi kendala. UMKM harus memastikan mereka memenuhi semua persyaratan perizinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah masalah perizinan. Banyak pelaku usaha UMKM yang enggan atau takut untuk mendaftarkan produknya karena merasa proses pembuatan izin akan berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, legalitas usaha merupakan hal yang wajib dan sangat penting bagi kemajuan usaha. Kenapa? Karena dengan adanya legalitas usaha, maka stakeholders atau investor dari UMKM tersebut bisa lebih percaya. Konsumen juga akan lebih percaya dengan UMKM, sehingga legalitas usaha ini bisa mempengaruhi kemajuan usaha walaupun usaha tersebut berskala mikro atau menengah. Walaupun legalitas usaha sangat penting, saat ini masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan perizinan usaha mereka. Dan proses perizinan sudah lebih mudah dan tidak lagi berbelit-belit. Selanjutnya yaitu hubungan kontrak. Penyusunan dan penegakan kontrak merupakan aspek penting. UMKM harus memastikan bahwa kontrak dengan pemasok, mitra bisnis, dan klien mematuhi hukum dan melindungi kepentingan mereka, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dari perjanjian kontrak tersebut. Selanjutnya itu ketentuan ketenagakerjaan. Pelaku usaha bisnis UMKM harus mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti pembayaran upah sesuai UMKM, jaminan sosial, dan persyaratan lainnya. Sengketa ketenagakerjaan juga sering menghampiri para pelaku UMKM seperti masalah jaminan sosial, jaminan kesejahteraan, PHK, dan lain sebagainya. Pelaku usaha juga sering tersandung dalam peraturan ketenagakerjaan yang berdampak pada proses hukum seperti bipartit hingga persidangan di pengadilan, yang dimana kasus-kasus ini akan menjadi bumerang bagi pebisnis UMKM tersebut. Selanjutnya itu pajak dan kewajiban keuangan. Pelaku bisnis harus mengelola kewajiban pajak dan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban pajak orang pribadi atau badan yang tidak dipatuhi secara baik akan berujung pada masalah hukum dan berdampak pada jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu kepatuhan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum haruslah diterapkan oleh pebisnis UMKM. Di Indonesia, banyak kasus di mana bisnis UMKM tidak mematuhi peraturan
untuk menjaga kebersihan lingkungan. Banyak pelaku bisnis yang tidak memedulikan limbah yang mereka hasilkan dan membuangnya di sungai ataupun di tempat-tempat yang lainnya yang tidak seharusnya, sehingga bisnis-bisnis tersebut menimbulkan polusi bagi lingkungan. Hal inilah persoalan hukum bisnis UMKM di Indonesia. Ada 6 yang saya rangkum pada pembahasan ini. Dan selain permasalahan hukum, ada juga masalah-masalah lain yang dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya modal usaha, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan usaha, yang ketiga kurangnya inovasi produk, yang keempat kesulitan mendistribusikan produk atau jasa, yang kelima tidak memaksimalkan penggunaan teknologi, yang keenam tidak adanya branding atau produk yang diproduksi, yang ketujuh yaitu tidak memiliki izin usaha yang legal. Nah, materi terakhir itu mengenai kasus. Nah, pada pembahasan kali ini saya mengambil kasus mengenai banyaknya UMKM yang belum mendapatkan izin berusaha. Berdasarkan data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, sampai 15 September 2022, sebanyak 1 juta hampir 2 juta nomor induk berusaha telah terbit di seluruh Indonesia melalui sistem OSS RBA. Dengan dominasi 98% pelaku usaha mikro kecil dan 2% pelaku usaha menengah dan besar. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Darmandi Durianto mengatakan jumlah tersebut masih jauh dari estimasi total 65 juta unit usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Baru-baru ini, Presiden Jokowi meminta agar target jumlah penerbitan NIB bagi pelaku UMKM itu dapat ditingkatkan menjadi 100.000 per hari. Ada beberapa alasan umum mengapa UMKM tidak mendaftarkan izin usaha. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan. Yang kedua, tingkat formalitas yang rendah. 3, pertimbangan waktu. 4, ketidakpercayaan terhadap manfaat. Baik, hanya sampai di sana pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.